semuanya, pada video kali ini kita akan membuat resep praktikum dari abon ikan. Ikan yang kita gunakan adalah ikan tongkol. Ini adalah tuna yang sudah disiangi dan dibersihkan. Kemudian diberikan perasan jeruk nipis, didiamkan selama 15 hingga 30 menit. Selanjutnya dibilas lagi. Ini adalah sudah pembilasan kedua. Ini siap untuk dikukus. Ini bisa antara 1 hingga 1,5 kilo. Jadi nanti dari 1 hingga 1,5 kilo nanti dikukus, kita ambil. Setelah kita bersihkan ikannya, kita kukus. Kita didihkan api terlebih dahulu pada kukusan, kemudian kita masukkan ikannya ke dalam panci. Kita tunggu selama 20 menit untuk proses pengukusannya. Kita tutup. Ini merupakan ikan tongkol yang sudah dikukus dan kita suwir-suwir. Dari 1 hingga 1,5 kg ikan tongkol kita mendapatkan ikan sebanyak sekitar 700 gram atau 800 gram. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah bumbu halusnya. Jadi yang bumbu halus yang kita harus siapkan adalah bawang merah sebanyak 25 hingga 30 siung. Kemudian bawang putih 9 siung. Kemudian kita blender bersama dengan ini adalah serai sebanyak 3 hingga 4 batang serai yang bagian putihnya saja. Kita potong kecil-kecil. Kemudian 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, dan 2 ruas lengkuas. Selanjutnya adalah cabai keriting sebanyak 10. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam blender. Kita haluskan. Kita masukkan bawang merah. Kemudian bawang putih juga. Kita masukkan lengkuas, jahe, kunyit, dan juga cabai. Kita tambahkan juga serai yang sudah dipotong kecil-kecil. Serai ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis yang ada di ikan. Selanjutnya kita tambahkan ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Kemudian minyak untuk memblender kita tambahkan sebanyak 9 sendok. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Ini adalah bumbu yang telah dihaluskan. Kita tambahkan minyak tadi untuk mempermudah penghalusan. Kemudian kita tumis bumbunya hingga matang dan aroma. Waktu kita tumis, kita tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek. Kemudian kita tambahkan 5 lembar daun salam dan 5 lembar daun jeruk. Kita tumis hingga harum dan juga keluar. Selain itu
kita juga menyiapkan santan kara sebanyak 200 ml. Kita larutkan ke dalam air sebanyak 200 ml juga. Kita tambahkan minyak untuk menumis. Santannya kita masukkan ke dalam sini, sisa bumbu yang tadi kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Ini adalah penampakan dari bumbu halus yang sudah ditumis. Ini sudah berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian sudah keluar juga minyaknya, sudah harum. Kita tambahkan santan yang sudah dilarutkan dalam air tadi. Kita masak sampai terpisah minyak dengan santan dan bumbunya. Ini menggunakan api sedang saja. Setelah kita tambahkan santan tadi, kita masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan peres. Kemudian garam 1,5 sendok. Kemudian lada 1 sendok makan peres. Dan gula merah 3 sendok makan. Ini gula merahnya sudah dipotong kecil-kecil. Kalau batok itu batok yang bulat kecil, itu cukup 1 aja sudah. Ini 3 sendok makan. Kita masak hingga matang, dan kita setelah matang nanti kita tes rasa sebelum kita masukkan ikan. Ini adalah penampakan yang sudah kita tumis tadi. Setelah kita tambahkan santan, dia sudah harum dan mulai keluar minyak-minyaknya di atas. Ini siap kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelumnya kita harus tes rasa dulu apakah sudah pas atau tidak. Kita tambahkan tadi 1 sendok makan gula pasir, karena memang kita aduk hingga merata ke seluruh ikan. Ini kita masih menggunakan api yang sedang. Tapi setelah nanti ini sudah mulai kering, kita menggunakan api yang sangat kecil. Setelah semuanya tercampur dan matang, nanti kita tunggu. Setelah itu kita kecilkan apinya. Nah, ini kita tunggu agak kering sedikit. Ini adalah penampakan dari ikan yang tadi agak setengah kering, jadi sedikit lebih kering daripada yang tadi, tidak terlalu basah seperti yang tadi. Kemudian kita kecilkan apinya sekecil mungkin, jadi menggunakan api yang sangat kecil. Agar apa? Agar matangnya sempurna, keringnya sempurna, semuanya kering. Kemudian kita ngaduknya juga harus hingga sampai bawah, jangan sampai ada yang gosong di bawah. Jadi kita ngaduknya harus benar-benar rata, jangan sampai ada yang gosong di bawahnya. Ingat ya, menggunakan api yang kecil sampai abon ini menjadi benar-benar
kering. Oke, ini penampakan abon setelah berapa lama kita keringkan tadi, kita masak tadi. Tapi ini masih belum matang sempurna ya, ini masih ada airnya. Kita masak lagi sampai abon benar-benar ringan. Ini masih kurang lama lagi. Jadi memang harus sabar dan juga harus terus-menerus diaduk. Ini adalah penampakan abon yang sudah kering sempurna. Jadi dia sudah ringan. Nah, gampang dalam pengadukannya. Kita lihat ini. Nah, ini sudah kering sempurna ya. Warnanya juga sudah berubah. Setelah itu kita matikan kompornya. Setelah kita matikan kompornya, kita tetap mengaduk abonnya ini agar uap panasnya ini benar-benar keluar. Atau kita pindahkan ke tempat lain, ke baskom atau yang lainnya, sambil kita aduk terus-menerus agar uap panasnya keluar dengan sempurna. Di abon yang perlu disiapkan adalah sampel yang kita letakkan di piring putih. Kalau tidak ada piring putih, nanti kalian bisa menggunakan tisu makan sebagai alas. Kemudian kita beri label 3 digit angka acak. Kemudian kita berikan sendok nanti untuk panas mencicip. Kemudian form ujinya, tisu, dan air minum. Untuk pengujian abon, nanti ada dari uji warna, bisa dilihat di sini warnanya, kemudian uji aroma, kemudian rasa dan tekstur. Untuk tekstur nanti panelis bisa mengambil, jadi nanti mungkin diambil seperti ini, kemudian dipegang, di gini ini ya. Jadi untuk menguji teksturnya apakah dia berserat atau tidak. Kemudian untuk uji lainnya sama aja sih, jadi nanti tinggal dari panelis aja untuk menganalisa.